نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, menegakkan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua dan kepada siapa saja yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Sebagai khatib, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian, mari kita selalu tingkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena takwa merupakan wasiat Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ambillah bekal, karena sebaik-baik bekal yang kalian ambil dalam hidup ini adalah takwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Faktor yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kita berkumpul di masjid ini, kita melaksanakan ibadah sholat. Ini merupakan perintah Allah dan mudah-mudahan ini merupakan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita sekarang telah memasuki tanggal 11 Rabiul Awal, 11 Maulid, di mana tanggal 12 Rabiul Awal junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasulullah adalah orang yang paling sayang kepada kita umatnya, dan beliau kenal. Dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan beliau ingin berjumpa dengan umatnya, dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Lalu para sahabat yang hadir mengatakan, wahai Rasul, bukanlah kami yang hadir di hadapan engkau ini adalah saudara-saudaramu? Lalu Rasul mengatakan, tidak, engkau adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu tidak pernah berjumpa dengan aku, karena memang beda zaman. Lalu sahabat bertanya, apakah engkau kenal dengan umatmu, dengan saudara-saudaramu itu, wahai Rasul? Kata Rasulullah, kenal. Dari mana engkau kenal? Ibaratnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekumpulan kuda yang hitam semua, lalu ada kuda yang putih. Karena itu beda warna, maka aku kenal, itulah umatku. Dari mana engkau kenalnya, wahai Rasul? Min asaril wudu, dari bekas-bekas air wudu. Air wudu yang menyentuh tubuh kita pada hari kiamat nanti akan mengeluarkan cahaya. Innakum tub'asuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, kata Rasulullah. Sungguhnya kalian nanti setelah kalian wafat mati dikubur semua akan dibangkitkan yang namanya yaumul ba'ats. Pada saat dibangkitkan, kalian ghurran muhajjalin, mengeluarkan cahaya. Dari mana itu? Min asaril wudu, bagian-bagian tubuh kita yang terkena air wudu itulah yang akan mengeluarkan cahaya.
Maka barang siapa yang ingin bagian tubuhnya banyak mengeluarkan cahaya, maka basuhlah dengan air wudhu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW itu apa? Di antaranya adalah meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah, beliau adalah Nabi Allah, beliau adalah utusan Allah. Karena ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, banyak masyarakat yang saat itu tidak mempercayainya, bahkan menyebutnya dalam surat Ad-Dariyat disebutkan ayat 52, sahirun majnun, ini ahli sihir, penyihir, majnun orang gila. Nabi dikatakan demikian, itu tertulis dalam Al-Quran. Makanya kita harus yakin meskipun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah bahwa Muhammad adalah Nabi Allah Rasulullah SAW, dan itu merupakan salah satu rukun iman. Kalau kita tidak percaya itu, kita tidak memiliki iman yang lengkap, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita yang kedua terhadap Rasulullah SAW adalah tasdiqu fima akhbar. Kita harus mempercayai apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kabar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib, kabar tentang akhirat, kabar tentang neraka, kabar tentang surga, kita harus mempercayainya. Kalau tidak, berarti kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah ta'atuhu fima amar. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita harus taati. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna jannah. Saya berharap, kata Nabi, semua umatku masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, apa ada orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, bermaksiat kepadaku, dia tidak akan masuk surga. Enak tidak enak, suka atau tidak suka, kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, kita harus taat. Bulan puasa, enggak makan, enggak minum, lelah, kita kerja. Dalam suasana kerja kita berpuasa, mungkin enggak enak, tapi karena itu perintah Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Di zaman Rasulullah SAW hidup, ada orang yang zaman jahiliyah masuk Islam. Dia itu istrinya 10. Aslama Ghailan wa indahu 'ashru nisa'in. Ghailan punya istri 10. Ketika dia masuk Islam, peraturan Islam enggak boleh lebih dari 4. Akhirnya yang 6 diceraikan, sisanya 4. Meskipun itu urusan rumah tangga, tetapi kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang berikutnya, kepada kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah kita meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh syirkun, dosa besar. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, menyembah Allah dalam waktu yang sama dia menyembah yang lain. Meminta tolong kepada Allah dalam waktu yang sama dia meminta tolong kepada yang lain. Itu namanya musyrik. Kalau begitu, kalau kita minta tolong mengambilkan senjata, musyrik dong? Tidak. Minta tolong itu adalah minta tolong terutama hal-hal yang gaib. Minta rezeki, minta sehat, itu mintanya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi hal-hal yang dilarang, berbuat judi, berdusta, mencuri, itu larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya, harus kita kerja, harus kita tidak boleh kerjakan. Perintahnya bekerja, itu perintah Allah dan Rasulnya. Wa qul i'malu, bekerjalah kalian, itu perintah Allah dan Rasulnya, kita harus bekerja. Perintahnya, larangan tidak boleh dikerjakan.
Dan kewajiban kita yang lainnya terhadap Rasulullah adalah membaca salawat banyak-banyak. Di samping mencintai Rasul, kita juga harus membaca salawat minimal. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasul, membaca salawat kepada engkau itu bagaimana? Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal itu. Syukur-syukur sih lengkap. Syukur-syukur sih lengkap. Ada yang pakai Sayyidina, ya nggak apa-apa lah. Rasulullah SAW juga anak Sayyidul waladi Adam. Aku adalah Sayyid anak cucu Adam. Beliau sendiri yang ngomong begitu. Walaupun terjadi beda pendapat, mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menggunakan Sayyidina. Walaupun dalam hadis itu disebutkan minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah, barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi 1 kali, keuntungannya bagi yang membaca 10 kali lipat. Maka perbanyaklah baca salawat, sehingga kita akan mendapatkan syafaat pembelaan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama beliau di surga Al-Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran bila ghaya wa nashkuruhu syukran jazilan bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah alaikum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa a'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بالقدس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.